Di video kali ini kita akan mencoba membuat instance dari database dengan menggunakan Google Cloud. Di dalam Google Cloud kita bisa membuat manage database, terutama SQL, dengan service atau layanan bernama Cloud SQL. Kita bisa masuk ke Cloud SQL, kemudian kita bisa melihat di sini kita disediakan beberapa tipe SQL. Yang pertama adalah MySQL, selanjutnya adalah PostgreSQL, dan juga SQL Server. Di setiap jenis SQL ini kita disediakan beberapa preset ya. Ada 3 preset, yaitu adalah Sandbox, Development, dan juga Production. Setiap preset ini memiliki settingannya masing-masing. Misalnya kita lihat di yang PostgreSQL, antara Sandbox, Development, dan juga Production kita bisa melihat secara garis besar spesifikasi ya. Jadi sandbox ini yang paling rendah, kemudian development itu ada yang di tengah, kemudian production dia ada di paling tinggi. Begitu juga untuk MySQL dan juga SQL Server. Untuk saat ini kita akan coba untuk membuat yang PostgreSQL. Kita pilih dengan preset yang paling rendah, yaitu sandbox. Kita akan klik di sini Start with Sandbox, kemudian kita diberikan Cloud SQL Edition, yaitu ada Enterprise Plus dan juga Enterprise. Jika kita lihat, keduanya memiliki beberapa perbedaan fitur. Tentu saja untuk Enterprise Plus, dia memiliki fitur yang lebih banyak. Salah satunya adalah 99,99% availability SLA. Saat ini kita akan memilih yang Enterprise saja dengan spesifikasi kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya, kita bisa melihat lagi choose a preset for this edition. Ini sudah sesuai ya dengan yang kita pilih tadi, yaitu sandbox untuk presetnya. Kemudian kita bisa pilih untuk PostgreSQL versionnya. Di sini kita diberikan pilihan dari yang terbaru sampai dengan yang paling lama. Saat video ini dibuat, untuk PostgreSQL terbaru ada di versi 17 dan yang paling lama adalah versi 9.6. Kita akan pilih yang terbaru. Kemudian untuk instance ID kita bisa beri nama misal saja development PG atau Postgre. Selanjutnya kita perlu mengisi password. Kita bisa beri password ini sebagus mungkin ya atau seaman mungkin. Tapi saat ini untuk mempermudah dan sebagai contoh saya memberi password yang sederhana saja. Setelah itu kita harus menentukan region atau zonal availability-nya. Di sini kita bisa memilih region, kita pilih saja yang terdekat dengan lokasi kita atau lokasi klien. Misalnya kita pilih Singapura. Kemudian selanjutnya untuk zonal availability-nya kita bisa memilih single zone atau multiple zone. Di sini tertulis untuk multiple zone, dia akan otomatis berlaku sebagai high availability. Untuk single zone, dia tidak mendukung high availability sehingga tidak ada failover-nya. Tertulis juga untuk single zone dia not recommended for production. Jadi multiple zone ini kita nanti akan dibuatkan primary zone dan juga secondary zone. Misalnya primary zone kita atur di Southeast 1A dan secondary zone Southeast 1B. Nah, di sini apabila Southeast 1A ini mati, otomatis nanti untuk trafficnya akan dihandle oleh si secondary zone. Sehingga untuk high availability akan tetap terjaga. Saat ini kita pilih saja untuk yang single zone. Selanjutnya customize your instance. Kita bisa show configuration option. Di machine configuration ini kita bisa pilih lagi untuk tipe mesinnya ya. Kita bisa custom lebih jauh. Kita bisa pilih untuk tipe core-nya, shared core atau dedicated core. Saat ini kita pilih saja yang shared core ya, agar harganya lebih terjangkau. Ini bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk besarnya memori, saya akan pilih dengan 0,6 GB atau sekitar 600 MB. Selanjutnya, untuk storage atau penyimpanan, kita bisa memilih antara SSD dan juga hard disk. Untuk performance, saya lebih menyarankan untuk menggunakan SSD. Di sini tertulis SSD memiliki lower latency dan juga higher QPS dan data throughput. Untuk storage-nya sendiri kita bisa menentukan
antara 10 GB sampai 3000 GB ya. Saat ini saya akan memilih dengan yang paling kecil yaitu 10 GB. Kita bisa custom juga di sini untuk besarannya, misal 15. Selanjutnya, enable automatic storage increase. Ini adalah fitur untuk apabila kita memilih 10 GB dan suatu saat storage kita hampir penuh, nanti otomatis Google Cloud akan menambahkan storage-nya incrementally, yaitu 10 GB. Jadi jika hampir penuh, nantinya Google Cloud akan menambahkan 10 GB lagi untuk storage-nya. Dan ini bersifat permanently. Ini berguna banget untuk teman-teman yang mau database-nya tidak langsung mati saat storage-nya penuh. Untuk saat ini, saya akan mematikan saja opsi ini. Kemudian selanjutnya adalah connection. Untuk connection ini, biasanya kita membutuhkan dua jenis IP, yaitu private IP dan juga public IP. Kita akan checklist untuk keduanya, yaitu private IP. Kita pilih PSA atau Private Service Access-nya, yaitu default, kita oke. Selanjutnya untuk public IP, kita harus menambahkan network ya. Jadi untuk menambahkan public IP, secara default kita tidak boleh mengekspos IP kita secara public, sehingga kita diberikan opsi untuk melakukan whitelist. Contohnya saat ini IP saya adalah 180.253.92.190. Kita copy, kemudian kita whitelistkan ke dalam networknya. Misal saya beri nama laptop, kemudian saya berikan IP di sini beserta lengkap dengan CIDR-nya. Seperti ini. Mungkin saja untuk IP ini bisa berubah-ubah ya, karena bisa saja IP kita dinamis. Nah, biasanya untuk mengatasi hal itu, saya menggunakan VPN agar IP yang di whitelist tetap statis. Next, kita masuk ke bagian security. Ini kita biarkan saja. Kemudian untuk data protection, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, automated daily backup. Jadi automated daily backup ini adalah backup harian ya. Kita bisa melakukan backup sebanyak beberapa hari dan juga di dalam backup window tertentu. Dan juga untuk backupnya pun bisa multi-region ataupun berdasarkan region tertentu. Untuk saat ini kita uncheck saja untuk automated daily backupnya. Selanjutnya adalah prevent instance deletion. Ini sangat penting karena jika kita mencentang ini, artinya instance dari PostgreSQL ini tidak bisa langsung dihapus. Jadi harus meng-unchecklist dulu di dalam settingan ini. Ini sangat berguna apabila teman-teman tidak ingin instance-nya terhapus secara tidak sengaja. Untuk saat ini saya akan uncheck saja. Kemudian selanjutnya adalah maintenance. Ini kita bisa menentukan juga kapan waktu untuk maintenance dan juga maintenance window-nya. Untuk flex parameter, query insights, dan juga label, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Contohnya untuk label, kita bisa memberikan label di sini untuk mempermudah kita mengelola Cloud SQL instance-nya. Saat ini saya akan membiarkan saja untuk opsi labels. Kemudian di sebelah sini kita bisa melihat untuk summary atau rangkuman dari instance yang akan kita buat. Kurang lebih seperti ini. Tertulis spesifikasinya, kemudian termasuk network throughput, IOPS, dan juga disk throughput. Kemudian untuk pricing estimate, di sini tertulis kita akan dikenakan biaya sebesar $0,02 per jam ya, hourly cost. Dan ini pun juga masih estimate. Jadi apa saja yang dihitung? Yang pertama shared core, kemudian ada storage, sehingga kita mendapatkan total sekian. Dan juga untuk usage and traffic cost, nantinya kita bisa dikenakan backup sebesar 0,11 per gigabyte. Jadi kesimpulannya untuk saat ini kita akan mendapatkan tagihan sebesar $0,02 per jamnya ya. Nah, nanti kita perlu mengkonversi menjadi per bulan. Setelah itu kita bisa klik create instance di sini. Di sini kita mendapatkan error,
Make sure all fields are correct to continue. Kita bisa klik di sini. Go to issue. Ternyata di dalam label kita perlu menghapus label yang kosong ya. Kita bisa hapus. Setelah itu kita klik lagi untuk create instance. Kita akan tunggu untuk creating instance-nya sampai selesai. Oke, saat ini pembuatan instance database sudah selesai. Sekarang kita akan coba koneksikan dbeaver ke dalam database yang sudah kita buat. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi database SQL Client. Contohnya saya menggunakan dbeaver. Saya akan membuat sebuah koneksi baru dengan tipe PostgreSQL. Kemudian kita bisa pilih di bagian Public IP Connectivity. Di sini sudah tertulis enable ya, artinya kita sudah mendapatkan IP public dan juga bisa dikoneksikan. Di sini kita mendapatkan beberapa IP. Untuk internal IP address ini adalah IP internal di dalam Google Cloud kita. Sehingga nanti apabila kita melakukan deployment di sebuah VPS, kita bisa memanfaatkan untuk internal IP address agar latensinya lebih rendah. Saat ini kita akan menggunakan public IP address. Kita bisa copy di sini, kemudian kita pastekan di bagian host. Selanjutnya portnya kita masih menggunakan defaultnya yaitu 5432. Kemudian kita bisa checklist show all database di sini. Username kita bisa gunakan Postgres. Kemudian password sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Setelah itu kita bisa klik test connection di sini. Di sini tertulis connected ya. Artinya kita sudah terkoneksi. Kita OK. Setelah itu kita finish. Di sini kita bisa cek untuk database-nya masih kosong ya, masih Cloud SQL Admin dan juga Postgres. Teman-teman bisa melakukan konfigurasi lebih lanjut di bagian sidebar. Misalnya untuk connection, kita bisa atur lagi untuk whitelist-nya, IP yang di whitelist, kemudian kita bisa masuk ke networking, kita bisa menambah untuk IP-nya, connectivity test, dan seterusnya. Kemudian kita bisa menambah juga untuk user, add user account, atau menggunakan IAM. Jadi semuanya berbasis UI di dalam konsol dari Google Cloud. Kemudian termasuk untuk membuat database kita bisa lakukan dengan menggunakan konsol dari Google Cloud ini. Kita juga bisa membuat untuk replikanya. Bisa klik di dalam create replika dengan mudah. Setelah itu, operation di sini nantinya akan berisi log dari database kita. Contohnya create finish itu pada jam 2.15 PM. Kemudian apabila nanti kita melakukan stop instance, hapus, modifikasi, semua log akan muncul di sini. Di dalam overview ini kita bisa melakukan edit, kemudian import, export, restart, stop, delete, dan juga clone untuk instance-nya. Setelah itu teman-teman bisa menggunakan database ini ke dalam aplikasi yang sudah teman-teman buat.